A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana Dia yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa mengadakan pengajian Muslimat Al-Wasliyah pada kesempatan ini. Selanjutnya, salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan ke arwah Nabi besar Muhammad SAW yang berlapaskan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Pimpinan Muslimat Al-Wasliyah Provinsi Sumatera Utara beserta jajarannya. Selanjutnya ibu-ibu hadirin semuanya yang telah hadir pada pengajian kali ini. Ibu-ibu Muslimat Al-Wasliyah yang saya hormati. Perkenalkan, saya Bulan Siregar dari Muslimat Al-Wasliyah Kabupaten Tapanuli Selatan. Ibu-ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa buah pikir saya. Adapun pembahasan yang akan kita kaji pada kesempatan ini terkait dengan menjaga kehormatan wanita muslimah. Wahai saudariku muslimah, wanita adalah kunci kebaikan suatu umat. Wanita bagaikan batu bata. Ia adalah pembangun generasi manusia. Maka jika kaum wanita baik, maka baiklah suatu generasi. Namun sebaliknya, jika kaum wanita itu rusak, maka akan rusak pula lah generasi tersebut. Maka engkaulah wahai saudariku, engkaulah pengemban amanah, pembangun generasi umat ini. Jadilah engkau wanita muslimah yang sejati, wanita yang senantiasa menjaga kehormatannya, yang menjunjung tinggi hak Rabbnya, yang setia menjalankan sunnah Rasulnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Pada dasarnya, wanita berbeda dengan laki-laki. Berdasarkan ayat tersebut, Allah telah menciptakan manusia dalam jenis perempuan dan laki-laki, yang mana memiliki kewajiban yang sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Namun, Allah telah menempatkan pria dan wanita pada kedudukannya masing-masing sesuai dengan kodratnya. Dalam beberapa hal, sebagian mereka tidak boleh dan tidak bisa menggantikan yang lain. Keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam hal ibadah secara umum. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang tidak berbeda. Hanya dalam masalah-masalah tertentu memang ada perbedaan. Hal itu Allah sesuaikan dengan naluri, tabiat dan kondisi masing-masing. Allah mentakdirkan bahwa laki-laki tidaklah sama dengan perempuan, baik dalam bentuk penciptaan, postur tubuh, dan susunan anggota badan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Walaysa zakaru kal unsa. Dan laki-laki itu tidaklah sama dengan perempuan. Oleh karena itu,
Karena perbedaan ini, maka Allah mengkhususkan beberapa hukum syar'i bagi kaum laki-laki dan perempuan sesuai dengan bentuk dasar keahlian dan kemampuannya masing-masing. Saudari muslimah sekalian, Allah memberikan hukum-hukum yang menjadi keistimewaan bagi kaum laki-laki. Di antaranya bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Kenabian dan kerasulan hanya diberikan kepada kaum laki-laki dan bukan kepada perempuan. Laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari bagian perempuan dalam hal warisan. Islam telah memuliakan wanita dengan memerintahkannya untuk tetap tinggal dalam rumahnya serta merawat suami dan anak-anaknya. Saudariku sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 32 yang artinya adalah, janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah. Kenapa turun ayat tersebut? Itu adalah dikarenakan seorang sahabat, Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, mengapa kaum laki-laki bisa pergi ke medan perang sedang kami tidak? Dan kami pun hanya mendapatkan warisan setengah bagian laki-laki. Oleh karena itulah turun ayat tersebut. Jadi wahai saudariku sekalian, hendaklah kita mengimani apa yang Allah takdirkan, bahwa laki-laki dan perempuan memang berbeda. Tapi yakinlah, di balik perbedaan ini ada hikmah yang sangat besar. Karena Allah zat yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Saudari muslimah sekalian, mari menjaga kehormatan dengan berhijab. Berhijab merupakan kewajiban yang harus ditunaikan bagi setiap wanita muslimah. Hijab merupakan salah satu bentuk pemuliaan terhadap wanita yang telah disyariatkan dalam Islam. Dalam mengenakan hijab syar'i, haruslah menutupi seluruh perhiasan yang dikenakan dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Hal ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah, Quran Surah An-Nur ayat 31 yang artinya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Oleh karena itu, wahai saudari muslimah sekalian, mengenakan hijab syar'i merupakan amalan yang dilakukan oleh wanita-wanita mukminah dari kalangan sahabiah dan generasi setelahnya. Dengan demikian, keharusanlah bagi wanita-wanita kita zaman sekarang ini untuk menisbatkan diri pada Islam dan meneladani jejak wanita-wanita muslimah pendahulu kita. Baik itu dalam aspek kehidupan, salah satunya adalah dalam masalah berhijab. Berhijab merupakan cermin kesucian diri, kemuliaan yang berhiaskan malu dan kecemburuan ataupun ghirah. Akan tetapi ironisnya, banyak wanita sekarang yang menisbatkan diri pada Islam keluar di jalan-jalan dan tempat-tempat umum tanpa mengenakan hijab. Tetapi malah bersolek dan bertabarrus tanpa rasa malu. Sampai-sampai kita sulit membedakannya, mana wanita muslimah dan mana wanita kafir. Sekalipun ada yang memakai kerudung, akan tetapi kerudung tersebut tak ubahnya hanyalah seperti hiasan penutup kepala. Aisyah radhiyallahu anha berkata, semoga Allah merahmati para wanita generasi pertama yang berhijrah ketika turun ayat Quran Surah An-Nur ayat 31 yang artinya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada. Setelah mendengar ayat tersebut,
Maka para wanita saat itu segera merobek kain panjang ataupun baju mantel mereka, kemudian menggunakannya sebagai himar, penutup tubuh bagian atas mereka. Subhanallah, jauh sekali keadaan wanita di zaman itu dengan keadaan wanita di zaman sekarang ini. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa hijab merupakan kewajiban atas diri seorang muslimah dan meninggalkannya menyebabkan dosa yang membinasakan dan mendatangkan dosa-dosa yang lainnya. Wahai saudari muslimah sekalian, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, hendaknya lah kita bersegera melaksanakan perintah Allah yang satu ini. Saudari muslimah sekalian, mengenakan hijab syar'i mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya, 1. Menjaga kehormatan diri. Dengan kita berhijab, kita sudah menjaga kehormatan diri kita. Yang kedua, membersihkan hati. Yang ketiga, melahirkan akhlak yang mulia. Yang keempat, tanda kesucian. Yang kelima, menjaga rasa malu. Yang keenam, mencegah dari keinginan dan hasrat syaitaniah. Yang ketujuh, menjaga ghirah dan yang lain-lain. Adapun keutamaan-keutamaan dari berhijab ini, jika kita laksanakan, maka benar-benar kita adalah seorang muslimah yang diridhoi Allah. Saudari muslimah yang dirahmati Allah, bahaya tabarruj model jahiliyah di zaman sekarang. Bersolek merupakan fitrah bagi wanita pada umumnya. Akan tetapi jika bersolek di depan suami, orang tua atau teman-teman sesama wanita, maka hal ini tidak mengapa. Namun, wanita sekarang umumnya bersolek dan menampakkan sebagian anggota tubuh serta perhiasannya di tempat-tempat umum. Misalnya, di rumah dia tidak pakai solek, akan tetapi jika mau keluar rumah, mau pergi ke pesta, mau pergi arisan, mau pergi kemana-mana, maka dia akan memakai solek dengan sebagus-bagusnya dan memakai perhiasan semua yang ada. Hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Padahal di tempat-tempat umum yang akan ditujunya banyak terdapat laki-laki non-mahramnya yang mana akan memperhatikan dirinya dan keindahan yang ditampakkannya. Seperti itulah yang disebut dengan tabarruj model jahiliyah. Di zaman sekarang, tabarruj model ini merupakan hal yang sudah dianggap biasa. Padahal Allah dan Rasul-Nya mengharamkan yang demikian. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang artinya, dan hendaklah kamu tetap berada di rumahmu, dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti model berhias dan bertingkah lakunya orang-orang jahiliyah dahulu. Dalam arti tabarruj model jahiliyah. Saudari muslimah sekalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ada 2 golongan ahli neraka yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Sekelompok orang yang memegang cambuk seperti ekor sapi yang dipakai untuk mencambuk manusia, dan wanita-wanita berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Mereka berjalan melenggak-lenggok, kepala mereka seperti penuh unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak bisa mencium aromanya. Sesungguhnya aroma jannah tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, maka tidak sepantasnya lah bahwa kita seorang wanita bersolek
dan memamerkan kecantikan kita dan juga perhiasan kita kepada orang lain. Juga memakai baju yang ketat, baju yang membalut kulit seperti lemang. Berdasarkan hadis tersebut, maka seorang perempuan yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang itu adalah orang-orang yang memakai pakaian ketat. Meskipun dia berhijab, tetapi hijabnya itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Tidak menutupi dada, tidak menutupi bagian belakang badannya, dan memakai sanggul yang besar di atas bagaikan punuk unta. Ini adalah haram berdasarkan hadis ini. Saudara muslimah sekalian, adapun bentuk-bentuk tabarruj model jahiliyah diantaranya adalah: 1. Menampakkan sebagian anggota tubuhnya di hadapan laki-laki non-mahram. Sekarang kita sudah sering melihat orang-orang menampakkan sebagian tubuhnya maupun dengan sengaja atau tidak sengaja kepada non-mahram. Maka ini termasuk tabarruj model jahiliyah. Yang kedua, menampakkan perhiasannya, baik itu semua atau sebagian. Dan ini pun sudah sering kita lihat di lapangan. Jika keluar rumah, apalagi untuk pesta atau arisan, ditampakkanlah perhiasan-perhiasan yang dimilikinya. Yang ketiga, berjalan dengan dibuat-buat. Ini pun sering kita lihat di lapangan. Yang keempat, mendayu-dayu dalam berbicara terhadap laki-laki non-mahram. Yang kelima, menghentak-hentakkan kaki agar diketahui perhiasan yang tersembunyi. Ini kaki ataupun tangan sama saja. Intinya setiap ada niat untuk memamerkan perhiasannya, maka itu termasuk tabarruj model jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Saudari muslimah sekalian, untuk menjaga kehormatan seorang perempuan di dalam Islam dengan pernikahan, maka mahkota kaum wanita akan terjaga. Menikah merupakan sunnah para nabi. Menikah merupakan sunnah para nabi dan rasul, serta jalan hidup orang-orang mukmin. Menikah merupakan perintah Allah kepada hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Pernikahan merupakan sarana untuk menjaga kesucian dan kehormatan baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, menikah dapat menenteramkan hati dan mencegah diri dari dosa ataupun zina. Akan tetapi saudariku sekalian, hendaknya menikah itu diniatkan karena mengikuti sunnah Nabi SAW dan untuk menjaga agama serta kehormatannya. Tidak sepantasnya bagi wanita mukminah bercita-cita untuk hidup membujang, karena membujang dapat menyebabkan hati senantiasa gelisah, terjerumus dalam banyak dosa, dan menyebabkan terjatuh dalam hal keinahan. Adapun kemaslahatan pernikahan adalah: yang pertama, menjaga keturunan dan kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, menjaga kehormatan dan kesucian diri. Yang ketiga, memberikan ketentraman bagi dua insan. Ada yang dilindungi dan melindungi, serta memunculkan kasih sayang bagi keduanya. Saudari muslimah sekalian, demikianlah beberapa perkara yang harus diperhatikan oleh setiap muslimah
agar dirinya tidak terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan, dan tidak menjerumuskan orang lain ke dalam dosa dan kemaksiatan. Ibu-ibu muslimat al-wasliyah yang saya banggakan, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mudah-mudahan kita termasuk istri-istri yang salehah, yang bisa mengamalkan seluruh kewajiban kita sebagai istri dan sebagai perempuan. Kita bisa memasuki surga Allah dari pintu mana saja yang kita sukai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.